Ya, selamat siang semua. Selamat Selamat siang, Pak. siang. Siang, Pak. Ya, oke. Siang, Eh, Pak. oke, selamat siang semua. Untuk tugas Mas, ada yang mau ditanyakan nggak untuk tugas yang minggu depan? Minggu ini selesai presentasi ya. Harusnya minggu minggu ini saya tugas kedua kalian saya sudah bisa post nilainya ya. Untuk tugas satu kan dulu kemarin udah. Untuk tugas kedua untuk presentasi modul saya akan post hari ini, mungkin hari ini atau besok lah. Kalian cek aja ya. Lalu untuk yang ya, sekitar minggu ini saya akan post lah. Lalu untuk yang tugas ketiga kan presentasi untuk proyek ya kan, proyek terakhir. Apa ada pertanyaan untuk yang proyek terakhir, tugas terakhir? Minggu depan Maaf, Pak. dibikin Selamat siang. ya, sama siang. Itu, ya, saya kurang paham, Pak, dengan tugasnya. Itu kita buat per orang atau satu kelompok gitu, Pak? Oh, enggak, kan per kelompok kan? Oh, jadi seperti pembelian saham itu per kelompok tiga atau empat Sudah saham gitu. diatur kan? Ini kelompoknya sudah diatur di Oh, grup loh. Kalian ngecek lagi. sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ayo, cek lagi. Ada kok itu, bukan individu loh ya. Udah di-share sama Uut ya kalau nggak salah. Waktu minggu yang pertama. Ya, itu udah ada dua kelompok kan. Maksudnya kelompok untuk tugas dua sama kelompok untuk tugas ketiga itu kan berbeda ya. Kalian cek lagi sama siapa ya. Dan harusnya udah kalian kerjakan dari 2 minggu lalu kan, ayo. Kok belum tahu ini kelompoknya sama siapa? Masih Ya, bingung, Pak, harusnya ini masalahnya. Kita kan nggak kenapa? pernah main saham gitu. Jadi bingung. Kan analisanya ada semua. Excel, file Excelnya, analisanya, saya sudah post semua. Jadi kalian tinggal ikutin kan. Ya, tinggal ikutin Oke. sama apa Excel yang saya share. Lalu kalian bikin PPT ya. Bikin file PPT, kalian presentasi ya. File PPT isinya apa, Pak? Ya, eh, terserah sebenarnya. Terserah dari kalian ya. Mau saya nggak mau terlalu mengekang ini ya formatnya harus apa, bab satu apa, bab duanya apa, bab tiga apa di PPT kalian. Tapi kira-kiranya lah, kira-kira kalian bisa apa yang pertama ya cerita kalian lah, ya kalian bisa cerita tentang diri kalian atau ya kelompok kalian gimana, ya lalu apalagi bisa dari risk profile ya kalau bisa apa kalau mau ditambahkan risk profile atau profil resiko kalian itu seperti apa di investasi ya. Jadi makanya uang kalian kalau misalnya ada berapa, saya alokasikan di mana, di mana, di mana itu kan terserah ya. Lalu bab berikutnya apa? Pemilihan sahamnya kan itu saya share di data Indonesia saya atau misal kalau kalian pengen cari sendiri, pengen update tanggalnya, tahunnya gitu kan. Karena yang saya share itu tahun berapa ya? Tahun 2020 ya. Itu kan 1 tahun aja kalau nggak salah. Saya punya datanya itu aja soalnya. Soalnya kampus saya nggak beli data lagi sekarang gitu. Pindah kampus kan saya dari tahun lalu ya. Jadi saya nggak punya akses ke data itu lagi. Jadi otomatis apa saya nggak bisa update data saya gitu ya. Nah itu datanya tahun 2010 1 tahun kalau nggak salah. Dan itu ada total berapa saham ya? Ada mungkin 500-an saham di situ ya. Tapi nggak mungkin kalian beli 500 saham kan. Uangnya juga nggak cukup ya kan. Ingat ya satu lot itu 100 lembar ya. Jadi kalau misalnya harga sahamnya itu 10, kalian tiap beli itu kali 100 ya. 10 rupiah itu berarti dikali 100 ya. Berarti berapa? 1.000 ya. Setiap kali beli sahamnya itu misalnya saham apa? eh, Saham Unilever misalnya harganya 50.000 ya. Nah itu kalian kalian harus kali 100 ya. Berarti
Oke, ya kita balik lagi ya ke presentasi. Silakan dilanjutkan presentasinya, Nani ya. Halo? Iya Pak, iya halo. Iya. Iya, Maaf, Pak. silakan. Saya lanjutkan lagi bagian B, batas investasi. Penetapan kebijaksanaan portofolio perlu juga diperhatikan batas-batas yang dihadapi investor berupa sebagai berikut. Satu, likuiditas yang berhubungan dengan kecepatan aktivitas dijual dengan harga yang wajar. Dua, horizon investasi yang berhubungan dengan lama waktu investasi. Tiga, pajak dan peraturan yang akan berdampak pada rektur yang akan diterima investor. Investasi institut secara khusus terikat dengan aturan terkait, misalnya peraturan dana pensiun yang melarang menginvestasikan seluruh dana karyawan hanya pada saham. Empat, kebutuhan-kebutuhan untuk investor yang berbeda antara satu investor dengan investor lain. Mungkin ada tambahan dari Pak Ferry. Saya boleh dilanjutkan dulu. Oke, untuk slide berikutnya Mas Nanang kami persilahkan. Oke, baik. Terdengar? Halo? Ya, silakan, Nana. Oke, di Ya, poin C. silakan. Ya, Pak. Oke, di poin C ada sasaran portofolio. Sasaran portofolio yang akan dibentuk sangat tergantung dari karakteristik investor pembelinya. Terutama sangat tergantung dari preferensi risiko investor. Oleh karena itu, setelah dipahami referensi dan batasan-batasan yang dimiliki oleh calon investor, maka sasaran portofolio dapat ditentukan, yaitu apakah portofolio dengan risiko tinggi, risiko sedang, atau risiko rendah. Yang nomor duanya menentukan ekspektasian pasar modal ke depan. Menentukan ekspektasian pasar modal ke depan adalah mengekspektasikan kondisi pasar modal di masa depan yang harus dipersiapkan sedini mungkin. Penentuan ekspektasian pasar ini adalah hal yang paling penting, sebab jika salah akan berakibat fatal pada kinerja portofolionya. Untuk menentukan ekspektasian pasar modal ke depan perlu mempertimbangkan banyak faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pasar modal. Faktor-faktor eksternal ini diantaranya adalah politik, ekonomi, sosial, dan sektor industri. Ini ada tambahan, Pak? Oke. Dilanjutkan. Di poin C itu ada eksekusi portofolio. Di sini ada beberapa tahap mengeksekusi portofolio. Mungkin ini sama yang dikasih tugas Pak Lai ini, Pak Ferry. Yaitu pertama itu alokasi aset. Tahap awal dari eksekusi portofolio adalah memilih aset yang akan digunakan di portofolio. Dan nomor 2 yaitu optimalisasi portofolio. Setelah ditentukan aset yang akan dialokasikan ke portofolio, lalu buat portofolio optimal berdasarkan aset yang dipilih menggunakan Excel atau program aplikasi komputer. Yang ketiga itu pemilihan sekuritas. Dari hasil portofolio optimal dapat ditentukan kombinasi sekuritasnya. Apa saja yang dapat dibeli untuk membentuk portofolio optimal tersebut. Yang keempat yaitu implementasi dan eksekusi. Portofolio optimal dapat dengan membeli sekuritasnya. Ya. Ini beberapa kalian bisa pakai ya untuk pengerjaan tugas 3 kalian minggu depan ya. Jadi langkah-langkahnya hampir sama ya. Langkah-langkahnya hampir mirip dengan tugas 3 kalian seperti itu untuk eksekusi portofolio ya. Oke, boleh dilanjutkan. Baik, di poin D-nya yaitu ada umpan balik atau feedback.
Setelah portofolio selesai dibuat dan dieksekusi, portofolio ini perlu dievaluasi dan dimonitoring. Evaluasi dan monitoring ini penting dilakukan karena kinerja portofolio akan terus berubah sesuai dengan kinerja aset-aset di dalamnya. Hasil evaluasi dan monitoring perlu digunakan sebagai masukan atau umpan balik bagi portofolio. Jika kinerja portofolio turun, maka portofolio perlu diperbaiki atau diseimbangkan. Ada tambahan, Pak? Nggak ada, boleh dilanjutin dulu. Oke, baik, di kegiatan 2 akan dipresentasikan oleh Kak Uun Kuniri. Waktu di tempatnya, Oke, silakan. ya, selamat siang. Mohon maaf kedengaran ya suara saya, Bapak. Iya, jelas. Oke, investasi Silakan, di Bu. reksadana, kegiatan belajar 2. Pemahaman reksadana. Definisi reksadana adalah satu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana. Kemudian dana berasal dari masyarakat pemodal, dana diinvestasikan dalam portofolio efek, dan juga dikelola oleh manajer investasi. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ada 2. Pertama, reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana, dan yang kedua, reksadana berbentuk kontrak investasi. Reksadana berbentuk perseroan, misalnya open end fund, close end fund, dan unit investment trust yang banyak di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia ada reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksadana terbuka atau open end fund adalah jenis reksadana yang unitnya dapat diperjualbelikan dengan bebas tanpa adanya ikatan periode waktu tertentu. Sedangkan reksadana closed fund adalah reksadana yang jenisnya dapat dibeli di investor di periode penawarannya saja. Kemudian untuk kontrak investasi kolektif adalah surat perjanjian atau kesepakatan yang disetujui oleh bank kustodian atau manajer investasi yang juga bersifat mengikat pemilik unit penyertaan atau investor. Slide selanjutnya. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Iya. Reksadana ini apa sih? Jadi reksadana ini kalau misalnya kalian nggak punya waktu untuk investasi saham sendiri ya, kalian misalnya sibuk kerja, nggak ada waktu analisa, nggak ada waktu tiap hari lihat harga saham seperti itu ya, itu kalian bisa menyerahkan uang kalian ke manajer investasi ya atau perusahaan reksadana ini. Jadi kalian investasikan aja di reksadana, nanti dari reksadana ini dia yang akan ngolah uang kalian. Mau diinvestasikan di obligasi berapa persen, di di saham itu berapa persen, saham-saham yang dipilih portofolionya itu apa aja itu yang menentukan reksadananya. Jadi kita tinggal nyerahin uang, ya kalian tinggal bilang kalau mau ngambil uangnya itu kapan, tinggal tarik aja, selesai. Ya, jadi kalian istilahnya nggak usah analisa saham lah, nggak usah analisa saham, nggak usah tiap hari buka sahamnya yang ngecek harga sahamnya itu naik atau turun, nggak perlu di sini. Ya karena udah ada yang ngaturin, ya tinggal kalian setor uang sama tarik uang aja ya. Untuk apa sih ada reksadana ini? Ya karena orang-orang kerja gitu kan punya keterbatasan waktu ya, nggak ada waktu buat investasi, jadi kalian bisa masukkan ke reksadana seperti itu ya. Dan ini banyak ya. Di Indonesia saya dulu juga pernah investasi reksadana selain saya investasi saham sendiri gitu ya. Karena ya ada uang istilahnya ada uang lebih itu saya masukkan ke reksadana ya dulu. Saya dulu di MNC ya. MNC itu ada reksadananya sendiri. Ya, ada banyak-banyak perusahaan reksadana. Nah, itu macam-macam ya. Ada yang reksadananya open end fund, ada close end fund tadi udah dijelaskan ya. Unit investment trust itu juga ada juga ya. Unit investment trust ini kebanyakan ada di perusahaan-perusahaan asuransi, asuransi kesehatan. Itu biasanya selain
apa selain apa asuransinya sendiri itu biasanya ditawarkan produk unit investment trust-nya juga. Ya, itu ada investasinya juga. Selain kalian bisa pure atau murni asuransi aja ya. Bisa juga untuk apa reksada apa bikin kayak investasi gitu loh. Akun investasi juga. Jadi kalian sekalian itu bayar uangnya. Nah, itu uangnya bisa berkembang ya. Uangnya bisa jadi nanti waktu kalian pensiun atau berapa puluh tahun lagi gitu setelah selesai setoran kalian untuk apa asuransi itu bisa kalian dapatkan juga. Jadi nggak cuma murni asuransi ya, itu bisa pakai unit investment trust. Lalu di Indonesia ini ada juga reksadana kontra investasi kolektif tadi ya. Sudah dijelaskan oleh siapa tadi? Saya Pak Siapa yang Uun. bisa? Uun. Uun ya, sorry. Ya, Oke, boleh dilanjutin. terima kasih Bapak tambahannya. Kemudian untuk bagian yang B, macam-macam reksadana. Reksadana saham yang mana berisi 80% atau lebih dengan aset saham. Kemudian ada reksadana campuran, portofolionya dibentuk dari kombinasi aset saham dan obligasi dengan proporsi berisi saham kurang dari 80% dan obligasi kurang dari 80%. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap yang mana portofolionya dibentuk 80% atau lebih dengan aset bersifat utang atau obligasi. Terakhir ada reksadana pasar uang, yaitu portofolionya dibentuk 80% atau lebih dengan aset pasar uang, yang mana BI atau reponya seperti BI repo atau deposito. Demikian untuk slide tentang macam-macam reksadana. Selanjutnya, oh Jadi ya maaf, kalian, ada tambahan Pak. ya, jadi kalian kalau misalnya ke perusahaan reksadana itu pasti ada produknya bisa macam-macam ya, nggak cuma satu produk. Jadi saya dulu ke MNC itu eh, macam-macam produknya bisa ada. Waktu itu kalau nggak salah tahun 10 tahun lalu ya udah lama banget sih di MNC itu. Kalau nggak salah mereka punya produk sekitar 6 atau 7 nggak salah. Ya, itu pun macam-macam ya jenisnya. Ada reksadana saham. Reksadana saham ini pun macam-macam. Nggak cuma reksadana saham satu macam gitu, satu produk. Bukan. Bisa, dia ada banyak sekali reksadana saham ya. Ada yang apa saham konstruksi ya, reksadana saham konstruksi. Ada yang reksadana saham syariah. Ya, jadi kalian kalau takut-takut misalnya yang Muslim ya takut misalnya kalau dibelikan nanti saham gudang garam yang rokok-rokok gitu kan nggak istilahnya apa kalau yang Muslim kan nggak boleh ya gitu ya aturannya. Jadi kalian bisa juga beli reksadana saham syariah ya. Dan itu macam-macam jenis reksadana sahamnya. Selain itu juga ada yang campuran, tapi yang saham ini biasanya 80% ke atas ya full itu 80% ke atas itu sampai 100% itu diinvestasikan uang kalian diinvestasikan di saham ya. Kalau campuran itu sekitar proporsinya kurang dari 80% itu campuran udah. Ada apa Pak? Dicampur sama apa? Sama obligasi biasanya. Ya obligasi pemerintah, obligasi korporat ya perusahaan yaitu ada itu reksadana campuran. Kalau ada juga otomatis reksadana campuran biasanya returnnya lebih kecil ya dibandingkan reksadana saham. Ya, reksadana saham soalnya full saham gitu kan. Kalau obligasi kan biasanya kecil, apa return obligasi itu sekitar 7 sampai ya paling belasan gitu kan. Kalau reksadana saham itu bisa sampai 20% ke atas ya returnnya ya. Kalau terus ada pendapatan tetap di sini itu dari apa? Dari obligasi aja ya. Biasanya returnnya lebih kecil lagi, tapi lebih nggak beresiko gitu kan. Tapi kalau kita investasi di reksadana yang bagus, perusahaan yang bagus harusnya nggak ada resiko apa-apa sih, ya. Nggak sampai gimana-gimana, ya. Terus habis itu yang terakhir reksadana pasar uang ini yang seperti deposito gitulah, itu kecil biasanya returnnya, sama biasanya nggak beda jauh dari bulan ke bulannya, ya seperti itu ya. Nah, ini semuanya biasanya tiap
tiap hari itu kita dapat apa update ya harga unitnya itu berapa dari reksadananya. Jadi kita bisa ngecek, oh uang kita ini naik atau turun sih. Kita untung apa rugi sih. Itu tiap hari kita dapat. Oh, bisa ngecek kalau nggak salah waktu itu saya bisa ngecek di websitenya. Ya, jadi kita masuk ke rekening kita bisa juga kita ngecek untuk oh dapat hari ini naik ternyata harga unitnya itu naik. Jadi otomatis kita untung ya. Kalau harga unitnya turun ya berarti kita agak rugi gitu kan. Bisa ngecek sendiri itu. Ya, untungnya berapa persen itu kalau nggak salah ada semua dari perusahaannya. Oke, bisa dilanjutin. Oh iya Pak, selanjutnya saya yang membawakan meneruskan presentasi kali ini. Ya, Untuk silakan Wahid. C, nilai aktiva bersih atau NAB, atau nilai aktiva bersih atau net asset value, merupakan harga reksadana di setiap saatnya. Biasanya NAB dihitung setiap hari. NAB sebagai harga reksadana menunjukkan total kekayaan bersih dari reksadana. NAB berubah-ubah mengikuti nilai dari aset-aset yang membentuk portofolio reksadananya. Dan NAB biasanya dihitung per unit penyertaan di kinerja reksadana. Reksadana sebenarnya adalah portofolio optimal yang dijual ke publik. Kinerja reksadana dapat diukur dengan seberapa optimalkan reksadananya. Portofolio optimal diukur dengan sudut portofolio yang terbesar. Oleh karena itu, kinerja reksadana dapat diukur dengan sudut dari portofolio. Beberapa model perhitungan sudut portofolio adalah ada reward to variability, reward to volatility, reward to market risk, dan diversification, dan M2. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya. Satu, reward to availability atau shape measure, yaitu kinerja reksadana yang dihitung dengan mengukur ini melakukan dengan membagi return lebih atau action return dengan variability reksadana. Pengukur kinerja reksadana ini disebut dengan pengukur Sharpe atau Sharpe measure, atau disebut juga dengan nama reward to variability atau RVEL, yang dikenalkan oleh William F. Shepard pada tahun 1966 bagi berikut ini. Apa? Terlalu kecil. Ya. Ya Pak, benar. Notasi Ya. RVAR yaitu reward to availability atau pengukur nilai REVAR menunjukkan kinerja dari reksadana semakin besar nilai REVAR semakin baik kinerja dari reksadana. IRP yaitu rata-rata return reksadana dalam periode tertentu. RDR rata-rata yaitu rata-rata return aset sebebas resiko dengan periode tertentu. OP yaitu variabilitas yang diukur dengan variasi standar dari return reksadana dalam periode tertentu. IRP, RIP, RBR yaitu return lebih excess return
reksadana. Rata-rata return reksadana TRP adalah rata-rata dari return reksadana selama beberapa periode yang dapat dihitung dengan rumus dengan sebagai berikut. Return reksadana RT dapat dihitung dengan cara yang sama dengan yang dilakukan untuk menghitung return aset tunggal, yaitu sebagai berikut. Notasi R1 return reksadana periode 1, NABI nilai aktiva bersih yang merupakan nilai reksadana periode T. NABT per trip 1 yaitu nilai aktiva bersih yang merupakan nilai reksadana periode T trip 1. NAB nilai aktiva bersih atau NAV net asset value adalah harga dari reksadana. Berikut ini adalah data bulanan untuk nilai IHSG, SPI, dan NAB atau nilai aktiva bersih untuk 6 reksadana selama periode Mei 2017 hingga April 2018. Sebagai tabel seperti tabel di 909 per 9,2 pada tabel di bawah di samping ini. Selanjutnya, Pak. Dua, reward to volatility atau Triors measure. Itu kinerja reksadana yang dihitung dengan pengukur ini dilakukan dengan pembagi return lebih ekses atau ekses return dengan volatilitas atau volatility. Reksadana mengukur kinerja reksadana ini disebut dengan mengukur Trinor atau Trinor measure atau disebut juga dengan nama reward to volatility atau RVOL yang dikenalkan oleh Jack L. Terrior pada tahun 1966 sebagai berikut ini. RVOL sama dengan TRP Trip RBR garis bawah BP. Notasi RVOL sama dengan reward to volatility atau pengukur Trinor. TRP itu rata-rata return reksadana dalam periode tertentu. RBR yaitu rata-rata return aset bebas risiko dalam periode tertentu. BP sama dengan volatilitas yang diukur dengan beta reksadana periode tertentu. TRP Trip RBR yaitu return lebih atau ekses return reksadana. Nilai RVOL menunjukkan kinerja reksadana. Makin besar nilai RVOL, semakin baik kinerja reksadana. Berbeda dengan Trinor membagi return lebih reksadana atau reward dengan beta reksadana. Trinor berargumentasi bahwa reksadana yang dibentuk mestinya adalah reksadana optimal, maka resiko unik atau unsystematic risk dapat diabaikan dan yang masih tertinggal adalah resiko sistematik.
atau sistematik risiko yang diukur dengan beta. Contoh 9.2 hitungan nilai RVOL masing-masing reksadana di contoh sebelumnya. Seperti yang dilihat di tabel di bawah ini. Di tabel 9.4 kinerja reksadana menurut pengukur Traynor. Ya Pak, lanjutnya atau? Oke. Tadi ini ya, apa kinerja reksadana itu kalian bisa hitung dengan dua cara ini ya. Jadi nggak cuma, kalau reksadana nggak cuma resiko sama return ya. Tapi kalian bisa hitung RVAL tadi, reward to variability-nya berapa ya. Kalian itu bisa cek tiap, ini tabel itu kan ada 9.2 ya. Kalian cek yang mana yang reksadananya yang paling bagus. Di situ ada BNI, Bahana, Simas, Dana Reksa, Mandiri Investasi ya. Lalu Manulife di situ ya. Nah, itu kalian bisa cek yang mana yang lebih bagus NAB-nya ya, atau RVAL ya di sini ya. Lalu di sini juga ada apa reward to volatility ya, atau RVOL di sini ya. Itu masing-masing berapa returnnya. Itu kalian bisa cek sendiri ya. Masing-masing reksadana ini RVOL-nya berapa ya. Otomatis yang paling tinggi ya, yang bagus ya. Kalian harus cek satu-satu perhitungannya. Hampir mirip ya sama hitungan return kemarin. Nggak terlalu susah. Kurang sama bagi aja itu kan. Ya. Lalu kalian hitung yang mana yang paling bagus, itu yang nomor satu ini paling bagus sih Mas di sini ya. Itu yang paling kinerjanya paling bagus. Ya. Oke, bisa dilanjutin. Untuk selanjutnya diteruskan sama Kak Ana, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan yang berikutnya. Halo. Sepertinya dia nggak bisa, Pak. Nggak bisa buka. Ada halangan Ya, mungkin. mungkin Bos. Boleh dibantu. Oh ya, Pak. Perbandingan pengukur Sherper dan pengukur Traynor. Pengukur Sherper dan Traynor menggunakan berbagai berbeda yang berbeda. Pengukur Sherper menggunakan pembagi variabilitas yang diukur dengan variasi standar reksadana atau OP. Sedang pengukur Traynor menggunakan pembagi volatilitas yang diukur dengan pengukur resiko sistematik atau beta reksadana atau P. Karena pembaginya berbeda, hasil keduanya mengukur ini berbeda. Di tabel 9.5 perbandingan kinerja RVAR dan RVOL. Seperti di bawah ini ya, Pak. Jika perbedaan RVAR dan RVOL kecil, dikatakan bahwa reksadana diverifikasi. Alasannya adalah jika reksadana diverifikasi, maka resiko total akan mendekati resiko sistematik sehingga nilai RVAL akan mendekati nilai RVOL. Ya, Pak. Ada tambahan? Atau lanjut, Pak? Ya, boleh dilanjutin. 1. Reward to market risk. Pengukur ini disebut dengan RMAR, reward to market risk,
atau jokis Mesur sebagai berikut. Seperti rumus yang ada di bawah ini. Terus notasi RMAR, reward atau reward to market risk atau pengukur Trinor modifikasi. IRP yaitu rata-rata return reksadana dalam periode tertentu. RBR rata-rata return aset bebas risiko dalam periode tertentu. IRP sama dengan RBR yaitu return lebih atau excess return reksadana. BP sama dengan BP AM nih ya. Risiko pasar, risiko sistematik reksadana dalam periode tertentu. Ya, Pak. Lanjut atau tambahan, Pak? Oke. Yang ini RMAR ya, kinerja yang lain ya, pengukurnya bisa kalian juga hitung di sini. Itu terhadap market risk atau resiko pasar ya di sini ya. Resiko dari pasar ya, atau apa market ya di sini ya. Eh, apa IHSG ya, kalau contohnya IHSG ataupun apa JKSE itu ya. Itu kalian buat tugas ketiga itu juga ada, bisa ngitung pasarnya dulu terus kalian hitungkan masukkan ke dalam sini ya, risiko pasarnya berapa. Boleh dilanjutin? Ya, Pak. 2. Lewat diverification. Besarnya diverifikasi yang belum dilakukan oleh reksadana adalah sebesar risiko totalnya yang terjadi atau OP dikurangi dengan risiko sistematiknya BP titik OM atau sebesar BP strip BP strip OM. Nilai ini adalah besarnya diverifikasi yang tidak mampu dilakukan oleh manajemen reksadana. Semakin besar nilai OP strip BP titik OM, semakin jelek kinerja dari reksadanya. Hartono 2017 mengusulkan mengukur yang disebut dengan jokis mensur atau disebut juga dengan reward to verification atau RDEV sebagai berikut. Seperti rumus di bawah ini. Ya. Notasi RDEV atau reward to verification. TRP atau rata-rata return reksadana dalam periode tertentu. RBR atau rata-rata return aset bebas risiko dalam periode tertentu. IRP sama dengan IRP strip RBR sama dengan return lebih ekstern akses return reksadana. Ya, Pak. Oke. Ya, ini yang lain lagi ya, reward of diversification. Diversifikasinya gimana untuk apa kinerja reksadananya ya. Ya, ini berdasarkan diversifikasinya gimana ya. Itu tergantung kalian ya, mau hitung yang mana, pengukuran yang mana, supaya bisa didapatkan yang sesuai sama yang kalian inginkan gitu, yang terbagus lah reksadananya yang mana. Tapi berdasarkan ukuran apa aja tadi kan ada 4 macam ya tadi yang di atas itu. Oke, boleh dilanjutin lagi. Pak. F. Pengukur M. Pengukur yang lebih mudah untuk membandingkan kinerja reksadana dengan kinerja pasar diusulkan oleh Jones, G. Graham, dan Temple R. Evan pada tahun 1994.
Pengukur ini kemudian dipopulerkan oleh Parto Modigliani dengan cucunya yang bernama Leon Modigliani sehingga dikenal dengan nama pengukur M. Nilai dari M adalah sebesar seperti grafik dan rumus di bawah ini, Pak ya. Ya. Ya TR apa TRP ada LM di situ ya. LM kan return dari market ya. Return dari market. Terus habis itu TRP ini eh, return dari portofolio ya. Di sini total return dari portofolio ya. Itu kalau digambar di grafik itu seperti ini garis pasar modal. Terus di sini ada, nah ini kalian bisa dapat M kuadrat ya. Di sini M2 gitu atau M kuadrat. Boleh lah dipanggil M2 juga gitu ya. Itu perbedaan antara portofolio kita biasa dengan portofolio garis pasar modal di situ. Ya, perbedaannya berapa itu M2 di sini. Pengurangan kan ini memang. Ya, apa minus apa gitu. Jadi perbedaan ya. Jadi pengukur M di sini. Lalu boleh dilanjut? Pada gambar di atas, reksadana di titik P jika resikonya akan disamakan dengan resiko pasar, maka kinerjanya akan sama dengan reksadana di titik P. Dari gambar juga dapat dicari hubungan sebagai berikut. Di di bawah ini. Halo, Pak. Iya. Bisa dijelasin nggak? Iya, Pak. Jadi Belum. disamakan ya di sini yang apa yang dibanding dengan portofolio, resiko portofolio sama resiko market di situ. Jadi bedanya di bawahnya itu beda ya, sigma M sama sigma P gitu. Kan ini bandingkan antara market dengan portofolionya kita gitu. Ya. Terus habis itu kalian simpelkan gitu cari TR bintang P portofolio gitu kan. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, ternyata keluarnya. Lalu yang di kanan kita hitung karena apa M kuadrat itu kan rumusnya ini yang ada bintang TRP dikurangi RM gitu kan. Nah itu masukkan kalian tadi udah hitung yang di kiri kan ada TRP bintang itu ya, dimasukkan semua ke situ. Maka M kuadrat atau M2 ini rumusnya jadi ini ya. Jadi seperti itu aja. Nanti rumusnya bisa langsung dipakai itu. Oh, udah selesai nih. Ya, Pak. Oke, Eh, boleh ditutup. ya. Terima kasih semuanya. Maaf kalau ada kesalahan dari kelompok kami atau belum maksimal dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok ini? Modul ke-9. Ini modul yang terakhir ya. Memang ditempatkan paling terakhir karena apa? Supaya kalian ngerti dulu konsep portofolio ya. Habis gitu kita masuk ke reksadana gitu kan. Yang terakhir ini reksadana. Memang istilahnya udah dipersiapkan untuk jadi manajer investasi kan seperti itu kalian ya. Bisa ngatur portofolio kalian sendiri. Ya paling enggak kalian kalau misalnya nggak kerja jadi manajer investasi, paling nggak kalian bisa istilahnya ilmunya kalian bisa pakai untuk apa? Untuk trading sendiri kan, untuk investasi sendiri ya di kehidupan nyata gitu loh. Ya. Dan di sini ya misalnya untuk kalian yang sibuk banget ya itu kalian bisa masukkan nggak istilahnya nggak bisa trading saham sendiri atau ya keterbatasan analisa gitu kalian bisa masukkan uang kalian investasi ke reksadana. Nah, gampang kalau reksadana ini analisanya gampang sekali sih sebenarnya. Tinggal bandingin aja ya. Yang paling bagus yang mana gitu kan. Hitung-hitungannya juga lebih simpel ya. Ini cuma apa dibagi apa gitu kan. Dari yang kita udah dapet
apa untuk portofolionya ya kan. Tinggal dimasukin itu biasanya ada juga sih yang kalau di Google kalian bisa cari sendiri. Misalnya tiap reksadana ini RVAL-nya berapa. Ya, itu biasanya ada di Google ya. Terus RVOL-nya berapa itu ada di Google ya. Tinggal dibandingkan ya antara reksadana satu sama yang lain. Terus habis itu kalian pengennya beli yang mana gitu. Ketahuan ya ranking berapa yang paling bagus gitu ya. Yang paling bagus ya ranking satu ya. Ternyata Sinar Mas ini yang paling bagus. Yang kedua Manulife gitu kan. Nah ini tuh tergantung dari kalian pengen ngukurnya itu dari apa. Kalau dari Sharpe ratio ya itu tadi dari returnnya ya. Tapi kalau dari volatilitasnya itu kalian bisa hitung pakai RVOL ya. Tapi kalau misalnya kalian mau bandingkan dengan pasar gitu kan, bandingkan dengan pasar returnnya itu berapa, kalian bisa pakai rumus RMAL gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu di reksadana itu manajer investasinya itu mendiversifikasi portofolionya itu bagus atau enggak, itu kalian bisa hitung pakai RDIV ya. Lalu yang lain untuk apa? Ini yang biasa ya, yang biasa dipakai juga itu M2 ya. Biasanya ini dipakai juga di pemerintahan ya. Di pemerintahan itu biasa pakai pakai ini M2 ya. Itu kalian bisa juga hitung di sini. Memang lebih rumusnya lebih ribet sih, cuma harusnya ada angkanya ada ya di data gitu. Jadi kalian nggak usah terlalu bingung di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, waktunya juga hampir-hampir ya. Saya ingatkan lagi untuk minggu depan, dikumpulkan ya paling lambat tugasnya, tugas ketiga paling lambat tanggal 7. Ya, tanggal 7 Desember saya harus dapat apa file kalian semua. Jadi saya tanggal 8 pagi ya paling 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 enggak tanggal 8 pagi saya sudah bisa buka file kalian ya. Jangan sampai nanti waktu presentasi saya nggak bisa buka file kalian ya. Ternyata nggak bisa dibuka ataupun gimana ya. Saya belum dapat filenya juga dari kalian. Nah itu diminimalisasi. Soalnya waktunya kita nggak 11 kelompok ya. Takutnya nggak cukup ya. Jadi otomatis harus kalian siapkan semua tanggal 7 kalian upload semua ya. Dan ingat satu kelompok satu aja yang upload. Nggak usah semua anggota kelompoknya upload ya. Pokoknya nama anggota kelompoknya ada di PPT kalian, nggak masalah. Ya, jadi nanti nggak usah khawatir. Apa, Pak saya nggak upload Pak, ya nggak apa-apa. Yang penting ketua ketua kelompoknya yang upload aja lah. Ya, soalnya terlalu banyak nanti saya juga bingung. Ya, mau download yang mana saya nanti bingung. Kalau misalnya terlalu banyak yang upload, semuanya upload gitu ya. Satu satu anggota kelompok, semua anggota kelompok upload gitu kan, saya bingung mau download yang mana nanti. Ya, mending satu aja. Nanti saya di grup saya ingatkan lagi untuk saya ketik aja sekarang. Untuk kalau tugas kelompok ketiga hanya ketua kelompok saja yang upload. Tugas tiga si layar. Tidak perlu setiap anggota. Toh nilainya sama semua kok. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Jadi mau yang upload sama yang nggak upload juga nilainya sama semua ya. Standar dia karena tugas kelompok kan. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk semuanya sampai pertemuan ketujuh kita ini? Pak mau tanya, Pak. Ya silakan siapa yang Kak Sunanti, kalau itu nanti. misalkan, kalau misalkan itunya pas presentasi sibuk semua menggunakan rekaman suara gimana, Pak? Boleh nggak? Boleh, boleh. Oh, Ya. oke, Karena terima kasih. presentasi juga lebih pendek ya. Presentasinya ini cuma maksimal 7 menit loh. Satu kelompok. Satu kelompok presentasi
7 menit ya. Karena nanti ada tanya jawab juga 3 menit. Jadi ya 7 menit harus selesai presentasinya. Ya boleh ya kalau misalnya kalian nggak, akan ada satu kelompok berapa, 3 orang ya. Kayaknya 7 menit mau dibagi 3, 4 orang gitu kan terlalu ngerepotin gitu ya. Boleh ya yang presentasi cuma 1 orang nggak apa-apa. Ya, nanti yang kelompok lah, yang anggota yang anggota yang lain nanti mungkin tanya jawab presentasi boleh. Ya, terus ataupun kalau misalnya kalian sibuk nggak bisa open mic waktu hari H, ya kalian upload rekaman aja nggak apa-apa. Ya, kirimkan rekamannya ke saya. Paling kalau 7 menit gini nggak usah upload di YouTube ya. Kalian rekam aja di WA atau voice note terserah ya di lewat WA, nanti saya putar aja waktu buka file PPT kalian. Gitu aja ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Karena 7 menit ya waktunya pendek ya. 7 menit doang. Paling kalian kalau telepon-teleponan gitu aja lebih dari 7 menit kan. Bisa setengah jam kalau telepon-telepon. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Maaf Nggak Pak, ada ya? ini saya mau tanya. Maaf, Ya waktunya silakan. sebentar. Gini Pak, seperti reksadana, saham, apa semuanya itu diatur oleh OJK? Apakah semua diatur di OJK? Yang Iya, yang yang ada ya, yang keluar, yang ada di Indonesia belum tentu semuanya diatur OJK ya. Jadi terus gimana kalau misalnya nggak diatur OJK, Pak? Ya kalian harus cari info ya. Kan semuanya diajarin di situ. Waktu kemarin ya, yang waktu minggu lalu kan ada listnya gitu kan. Kalian bisa cek di Google, terus bisa cek apa reksadana mana itu yang terpercaya ya. Terus obligasi apa aja yang ada ratingnya. Kalau obligasi kan pakai rating kan. Nah itu jangan beli obligasi yang ratingnya C, D itu ya. Kalian beli yang obligasi ratingnya A, atau B, atau B plus, nggak tahu lah. Itu banyak macamnya ratingnya itu. Itu paling nggak ya, paling minimal ya B ya. Kalau saham gimana? Kalau saham rata-rata masuk ke, karena dia IPO kan, perusahaan IPO ya, rata-rata udah diatur OJK ya. Tapi sebenarnya ada yang OTP ya, over the counter itu di belakangnya OJK, belakangnya Bursa Efek itu juga ada saham. Tapi kita nggak bisa beli sih. Susah itu beli saham-saham yang OTP ya. Tapi kalau di Amerika itu ada sendiri ya. Ada indeksnya bahkan mereka kalau di Amerika. Tapi kalau di Indonesia nggak ada sih. Setahu saya ya, hampir nggak ada ya. Ya mungkin rata-rata ada masuk ke OJK ya, tapi harus hati-hati lagi. Banyak investasi bodong kan, banyak yang masih terjerat kan kasusnya di Indonesia. Ya enggak, ada yang rugi berapa, ada dulu robot trading dan macam-macam itu. Itu masuk OJK enggak? Belum, enggak ada itu. Investasi bodong gitu-gitu ya, itu juga enggak masuk OJK. Jadi kita yang sendiri harus hati-hati ya. Kalau kalian mau investasi di mana, boleh tanya ke saya boleh. Kalian tanya Google juga boleh ya. Di Google itu ada semua sih. Yang mana yang masuk OJK. Ya. Jadi harus hati-hati ya. Udah belajar mata kuliah ini nggak boleh dengan gampang tertipu sama orang. Nah, ketipu sama investasi bodong dan macam-macam itu nggak boleh. Ya, udah masuk kuliah saya kok. Ya. Kalau misalnya kalian ragu atau apa ya, kalian boleh tanyakan ke saya. Kalau enggak sih, ngapain gitu loh kalian investasi di gitu-gitu ya kan? Kalian pilih yang benar-benar udah terkenal lah. Yang saya pernah sebutkan waktu kuliah kan, saya pernah sebutin semua itu, ya kan? Ada Manulife itu ya, terus apa Bahana itu bagus ya, Indo Premier, terus habis itu apa MNC yang terpercaya kan perusahaan-perusahaan seperti itu yang besar aja kalian masukkan.
nggak usah tergiur sama return yang tinggi, perusahaan yang nggak terkenal gitu kan. Ini investasi apa? Takutnya uang kalian dibawa pergi, malah nggak dapat apa-apa kalian, malah nol gitu kan. Ngapain kalau kayak gitu kan ya. Apalagi kita udah istilahnya udah di atas 25 semua kan umurnya. Ya, saya udah di atas 30 malah kan. Ya itu lagi. Semakin umur kita makin tinggi, kita nggak usah coba-coba resiko yang besar lah. Kita udah punya tanggungan ya kan. Ya saya belum sih, tapi saya punya pacar juga kan. Mau nikah juga ya itu butuh dana besar kan nggak perlu lah. Harus cari investasi yang aman ya buat kita. Jangan cari investasi yang abal-abal seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain lain? Udah jelas? Sudah Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Ya jadi Pak. Enggak jadi. Wina. Pasti mau Maaf ngodain. Pak, nanti kalau nikah jangan bilang-bilang Pak ya. Kenapa? Jangan bilang-bilang Pak, pasti kita nggak ada yang datang kerja soalnya. Parah ini. Oke, oke. Ya, kita akhirin tuh web kita minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan udah sebenarnya nggak ada materi, jadi saya bikin presentasi kelompok ya. Oke, Yang kita terakhir ketemu ya. lagi minggu depan. See you. Terima kasih Pak. Selamat siang, selamat Ya, istirahat. bye-bye. Iya Pak, Selamat terima siang. kasih. Bye. Jangan lupa makan Pak, nanti semaput. Ya, sudah makan kok.